Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan short review tentang homeostasis, kompensasi, adaptasi, aklimatisasi, dan aklimasi. Nah, kurang lebih 150 tahun yang lalu, Claude Bernard, seorang ilmuwan Perancis, mengatakan bahwa stabilitas kondisi internal organisme merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidupnya. Nah, Cannon pada tahun 1929 mengusulkan suatu istilah untuk stabilitas kondisi internal yang telah dinyatakan oleh Claude Bernard itu, yaitu istilah homeostasis. Nah, apabila kita ingin menggambarkan homeostasis secara simpel, maka kita bisa menggambarkan sebuah batu yang terdapat di atas sebuah bukit. Nah, kondisi batu tetap berada di sini tanpa terguling dari atas bukit ini, itu adalah kondisi homeostasis. Nah, ketika kemudian terjadi stres dari lingkungan, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan yang dapat digambarkan akan mendorong batu ini bergeser dari puncaknya sehingga dia akan menggelinding ke sini, maka ada suatu respons yang diberikan oleh organisme atau hewan untuk mempertahankan kondisi homeostasis ini. Nah, untuk respons ini ada yang menyebutnya sebagai adaptasi fisiologis. Namun Horst 1966 mengajukan suatu istilah untuk menggambarkan atau menamakan respons yang dilakukan oleh organisme atau hewan untuk mempertahankan kondisi homeostasisnya. Nah, istilah yang diajukan adalah kompensasi. Untuk menghasilkan kemampuan untuk melakukan kompensasi itu, organisme memiliki beberapa cara. Ada cara yang dilakukan melalui adaptasi, ada cara yang dilakukan melalui proses yang disebut aklimatisasi. Nah, di sini kita akan menyampaikan perbedaan aklimatisasi dan adaptasi. Aklimatisasi itu hanya melibatkan satu generasi atau berlangsung selama periode ontogeni hewan, mulai dari lahir sampai mati. Sedangkan adaptasi melibatkan sejumlah besar generasi yang berurutan. Jadi adaptasi di sini lebih memberikan kesan dekat kepada istilah evolusi Darwin, di mana hewan-hewan beradaptasi untuk mempertahankan survivalnya. Kemudian aklimatisasi sifatnya reversible. Jadi maksudnya ketika suatu organisme terlatih untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap suatu kondisi tertentu, maka dia bisa dikembalikan ke kondisi awal. Misalnya kalau ada ikan yang diadaptasikan hidup di daerah yang bukan habitatnya, misalnya dari air tawar pindah ke air laut, suatu saat kalau dipindahkan dari air laut ke air tawar, dia bisa kembali memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi air tawar. Sementara adaptasi sifatnya irreversible. Jadi kalau misalnya hewan sudah melakukan suatu adaptasi pada kondisi tertentu, misalnya kita ingat teori-teori Darwin tentang perubahan-perubahan pilihan makanan pada burung dengan evolusi, dengan adaptasi, perubahan bentuk paruh dan lain-lain, maka itu tidak akan kembali atau tidak akan bisa kembali ke kondisi seperti kondisi nenek moyangnya sebelum terjadi adaptasi. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, aklimatisasi tidak diturun-temurunkan atau tidak diwariskan. Artinya, ketika suatu kemampuan dimiliki oleh suatu generasi, maka itu tidak diturunkan ke generasi berikutnya.
Sementara adaptasi sifatnya diturun-temurunkan atau diwariskan atau herediter. Nah, kemudian selain istilah aklimatisasi, kita juga mengenal istilah aklimasi. Apa perbedaannya? Aklimatisasi melibatkan banyak faktor lingkungan yang bersifat alami, sedangkan aklimasi melibatkan hanya satu atau dua faktor saja. Kemudian yang kedua, aklimatisasi terjadinya di alam, aklimasi terjadinya dalam lingkungan yang terkontrol di laboratorium. Nah, ini adalah ilustrasi dari aklimasi. Di sini kita melihat bahwa dalam suatu kegiatan penebaran benih ikan endemik di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia, kita melihat ini ada kantong-kantong ikan yang diletakkan di atas permukaan kolam atau di atas permukaan sungai. Kalau ini sungai, tempat ikan itu akan ditebar. Nah, di sini kantong-kantong yang berisi ikan diletakkan di atas kolam sehingga terjadi penyesuaian suhu. Jika misalnya di kantong kondisinya lebih panas, maka akan terjadi pelepasan kalor dari dalam kantong plastik ke air yang ada di luar, sehingga setelah beberapa waktu temperatur di dalam kantong dengan temperatur di luar kantong akan sama. Nah, ini untuk menjelaskan contoh yang tadi, apabila kantong plastik yang berisi ikan direndam di dalam kolam yang akan menjadi tempat atau habitat baru dari ikan ini, maka akan terjadi penyesuaian suhu, di mana jika kalor atau panas atau temperatur di dalam kantong lebih tinggi, maka kalor akan berpindah ke perairan. Sebaliknya, kalau kalor di kolam lebih tinggi daripada air di dalam kantong, maka kalor atau panas akan berpindah dari luar kantong masuk ke dalam kantong, sehingga dalam beberapa waktu kemudian suhu antara di luar kantong dan di dalam kantong akan sama. Itulah contoh aklimasi, di mana hanya satu parameter kualitas air yang dicocokkan atau disesuaikan, yaitu temperatur. Nah, ini adalah contoh dari aklimatisasi. Jadi jika kantong yang berisi ikan dari pembenihan ini, misalnya kita gunting atasnya, kemudian pelan-pelan kita masukkan air dari kolam masuk ke dalam kantong, maka terjadi penyesuaian antara beberapa parameter kualitas air yang terdapat di dalam kantong dengan di luar kantong. Jadi ini akan menyebabkan selain persamaan suhu, maka akan ada persamaan kandungan DO, misalnya disolve oksigen, akan terjadi persamaan pH, akan terjadi persamaan karakteristik atau parameter kualitas air yang lain seperti alkalinitas, kesadahan, kandungan bahan-bahan terlarut dan sebagainya. Nah, karena ini melibatkan semua parameter kualitas air yang ada, tidak terbatas hanya pada temperatur seperti tadi, maka itu adalah aklimatisasi. Jadi perbedaannya sederhana, satu hanya melibatkan parameter kualitas air yang terdiri dari satu atau dua saja, itu yang disebut dengan aklimasi. Sementara aklimatisasi melibatkan banyak parameter kualitas air. Nah, ini misalnya aklimatisasi yang kadang dilakukan di kolam-kolam pembesaran ikan, di mana kantong-kantong yang berisi ikan dan air yang berasal dari pembenihan itu kemudian kita pindahkan isinya ke dalam ember, sehingga di ember ini terdapat air yang tadinya berasal dari pembenihan kemudian ditambah dengan ikan. Nah, kemudian kantong-kantong plastik tadi diisi dengan air yang berasal dari air kolam calon tempat ikan dibudidaya. Kemudian diisi air, kemudian dibuat suatu lubang sehingga air
dari kolam ini akan menetes secara pelan-pelan ke dalam ember yang berisi air dari pembenihan itu. Jadi demikian seterusnya sampai kemudian air dari kolam yang kita masukkan di dalam plastik atau kantong dari pembenihan tadi ini semuanya habis di sini. Kemudian setelah habis kita bisa isi ulang. Kemudian kalau di ember terjadi kelebihan air bisa kita buang dengan timba, sehingga lama-kelamaan dalam waktu mungkin 4, 5, 6 jam semua air yang berasal dari pembenihan ini akan tergantikan oleh air dari kolam calon tempat ikan dibudidayakan. Sehingga ini juga teknik aklimatisasi yang biasa dilakukan untuk kegiatan pembesaran ikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.